Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Dewan Juri dan para panitia yang sedang bertugas. Pertama-tama kami dari tim Nexus dari Universitas Suryo Indonesia ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Dewan Juri dan panitia pekan IT yang telah memberikan kami kesempatan untuk bisa lanjut ke tahap ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan presentasi yang berjudul Inovasi Digital mengenali dan mendampingi emosi anak usia dini. Next. Selanjutnya, izinkan saya perkenalkan terlebih dahulu anggota dari Nexus Team. Yang pertama ada Muhammad Hanif sebagai Project Manager. Yang kedua ada Abi Dinono Priaksya sebagai UI UX Designer. Yang ketiga saya sendiri Fajar Akila sebagai UX Researcher. Next. Selanjutnya adalah identitas visual aplikasi yang kami buat, yaitu Kibos. Perkenalkan, Kibos adalah aplikasi yang kami rancang khusus untuk mendukung perkembangan sosial emosional anak usia dini. Karena itu secara tampilan kami menggunakan karakter maskot bernama Kibi yang terkesan lama dan mudah dikenali untuk anak-anak, dan warnanya itu ungu sesuai dengan tema aplikasi kami. Untuk warnanya kami menggunakan warna ungu gradasi sebagai warna yang dominan, didukung oleh warna putih, lavender, dan oranye gradasi sebagai aksen. Dan untuk logonya kami menyesuaikan dengan maskot dengan menggunakan beruang. Dan di sistem fontnya kami pakai Balo 2 semi bold untuk judul utama, judul, dan tombol. Dan Balo 2 reguler untuk teks, deskripsi, dan konten paragraf. Next. Yang pertama ada latar belakang. Baik, di bagian latar belakang ini, saya ingin mengajak para juri dan untuk lebih tahu lebih dalam tentang alasan utama kenapa kami membuat aplikasi Kibos ini. Next. Oke, untuk memperkuat gambaran masalahnya, kami mencari beberapa data yang relevan dengan kasus ini. Yang pertama, ada dari UNICEF. Secara global itu baru ada 4 dari 10 anak usia 3 sampai 4 tahun yang mengikuti pendidikan di usia dini. Yang artinya, lebih dari separuh anak di dunia tidak mendapatkan dukungan pendidikan yang seharusnya mereka dapat di masa paling penting perkembangan dirinya, bisa dibilang masa keemasan mereka. Lalu di bawahnya, bisa kita lihat dari data BPS atau Badan Pusat Statistik, juga menunjukkan sekitar 30% anak usia 36 sampai 59 bulan mengalami hambatan sosial emosional karena kurang dukungan dari rumah maupun sekolah. Masa anak usia dini diakui secara universal sebagai periode krusial yang disebut sebagai masa keemasan yang secara mendalam membentuk perkembangan kognitif, emosional, sosial, dan fisik seorang anak. Dan juga jika hal ini dibiarkan, tentu saja akan berdampak pada masa keemasan mereka yang mempengaruhi perkembangan kognitif, emosional, sosial, dan fisik seorang anak yang menurun dan cenderung kesulitan dalam belajar. Next. Slide kedua adalah faktor penyebab dari data sebelumnya. Apa sih itu bisa terjadi? Yang pertama, ada faktor kemiskinan dan pola asuh orang tua. Banyak keluarga yang secara ekonomi itu kesulitan dan itu berdampak pada pola pengasuhan. Misalnya orang tua yang sibuk bekerja sampai kurang punya waktu untuk menemani anak, bermain, atau belajar. Dan kedua, ada faktor lingkungan sekolah yang masih perlu ditingkatkan. Di PAUD, terutama dengan jumlah murid yang cukup banyak dan keterbatasan tenaga pengajar, guru sering kesulitan memantau perkembangan sosial emosional anak satu persatu secara detail. Dan yang terakhir, yang ketiga, akses terhadap PAUD yang berkualitas yang belum merata. Kenapa? Karena di kota besar, layanan PAUD itu lebih mudah dijangkau. Tapi berbeda dengan daerah pelosok, angkanya itu masih sangat rendah. Selain itu, kolaborasi antara orang tua dan guru juga belum berjalan optimal karena belum ada platform khusus yang memudahkan pemantauan perkembangan sosial dan emosional anak, terutama bagi keluarga yang belum bisa mengakses layanan PAUD secara maksimal. Next. Lantas, apa solusinya? Solusi yang pertama, yaitu cara asuh yang positif. Hal ini secara aktif berupaya menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan penuh perhatian, yang kondusif untuk menjaga perkembangan anak. Yang kedua, pembelajaran berbasis bermain. Pendekatan ini secara efektif membuat anak-anak tetap aktif karena cara belajar anak di usia tersebut paling efektif saat mereka aktif, bukan saat pasif mendengarkan. Yang ketiga, kami membangun fitur kolaborasi antar guru dan orang tua. Ini tentu saja sangat penting untuk memastikan lingkungan yang menyatu dan mendukung perkembangan anak-anak baik di rumah maupun sekolah. Dan harapannya, aplikasi ini tentu saja bisa menjadi jembatan antara anak, orang tua, dan guru demi mendukung perkembangan sosial dan emosional anak perkembangan dini. Di sini kita menggunakan metode design thinking, sebuah pendekatan untuk menyelesaikan masalah dengan fokus pada kebutuhan si pengguna. Pertama itu ada empathize, define, idea, prototype, dengan yang terakhir ada testing. Next. Oke,
Di sini sebelum kami merancang solusi, kami mulai dengan memahami siapa sebenarnya pengguna kami, apa kebutuhannya, kebiasaannya, dan juga tantangan mereka. Dari proses itu, kami menemukan 3 rangkuman persona kunci yang ada dalam bagian persona ini. Oke, yang pertama ini ada Rafka, anak PAUD berusia 4 tahun, dia suka bermain puzzle dan mewarnai, belum bisa membaca tapi suka gambar lucu, sulit ungkapan perasaan, butuh cara visual yang sederhana dan ekspresif. Yang kedua ada Dewi, selaku ibu dan juga pengasuh utama si Rafka. Dia tuh orang yang peduli sama daya kembang anak, dan juga dia percaya masa kecil adalah waktu emas untuk belajar dengan rasa ingin tahu dan positif. Yang terakhir ada Ibu Bulan sebagai guru PAUD dengan 10 tahun pengalaman dengan mengajarnya. Nah, jadi fokusnya beliau adalah dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh warna. Nah, beliau juga antusias menggunakan alat bantu digital untuk mempermudah belajar dan juga fokus anak. Next. Nah, di sini kita menggunakan tools innovation difficult matrix, yang dimana ini adalah bagian dalam brainstorming tim kami. Ini adalah peta inovasi yang memetakan semua ide berdasarkan tingkat inovasi. Semakin ke kanan, idenya makin inovatif, semakin ke atas itu idenya makin sulit dieksekusi. Oke, kita mulai dari bagian sebelah kiri atas terlebih dahulu, yang tidak inovatif dan juga sulit. Ini adalah zona yang sebisa mungkin kita hindari. Misalnya forum edukasi publik orang tua, itu effortnya besar dan impact-nya itu cukup kecil. Terus kita mulai di kiri bawah, now itu idenya yang mudah dibuat tapi tidak inovatif, seperti emoji sederhana atau reminder harian. Tapi sayangnya kurang inovasi untuk jadi pembeda. Yang di atas itu ada how. Di sini idenya keren, seperti AI deteksi ekspresi wajah anak, tapi butuh waktu dan teknologi yang lebih expand untuk memaintain hal tersebut. Terus yang di bawah ini ada, kanan bawah ini ada wow, dan ini adalah merupakan fokus kita. Ada ide inovatif sekaligus fleksibel ya, misalnya kayak animasi sesuai mood, anak atau fitur storytelling yang menggunakan perasaannya, dan lain-lain. Next. Oke, setelah kita mengumpulkan insight dari tahap empathize, di tahap define ini kita fokus untuk menyaring kebutuhan, masalah, dan harapan pengguna menjadi satu problem statement yang jelas. Pada tahapan define, kami memetakan kebutuhan dan masalah utama pengguna menggunakan value proposition canvas, yang dimana sebelah kanan ini adalah user profile-nya, dan sebelah kiri ini adalah value map-nya, atau solusi yang akan kita tawarkan. Kita mulai dari sebelah kanan terlebih dahulu. Ini ada customer job. Itu customer jobnya itu ingin memantau atau memahami emosi anak serta menyediakan media ekspresi yang sesuai untuk usia dini. Terus kita lihat nih pain sama gain-nya, keresahan sama keharapannya si usernya ini. Yang pertama, di pain-nya anak-anak kesulitan mengekspresikan emosi, tidak adanya insight harian untuk orang tua, dan juga tools yang ada terlalu membosankan atau kompleks. Lalu gain-nya yang diharapkan, anak bisa mengekspresikan perasaan dengan mudah, orang tua dapat laporan harian, dan media yang menyenangkan sekaligus edukatif. Lalu dari situ kami merancang sebuah produk and service bernama Kibus. Dengan kita menawarkan solusi, yang pertama itu dengan kita menawarkan fitur dengan karakter animasi yang berubah sesuai mood, juga ada mini games dan storytelling untuk bantu kelola emosi, dan juga ada progress dan icon warna yang bisa dikustomisasi, dan juga ada dashboard grafik emosi dan juga notifikasi harian untuk orang tua. Semua itu dibungkus dengan desain antarmuka ramah anak dan mood tracking yang simple, menjawab langsung kebutuhan dari si user tersebut. Next. Oke, pada tahap idea ini, kita merumuskan ide-ide yang menjadi fitur utama aplikasi kami. Nah, final idea yang kita pilih terdiri dari 3 poin utama. Yang pertama ada mode based interaktif, di mana fitur yang membuat anak bisa mengenali dan mengekspresikan suasana hatinya. Yang kedua, ada dashboard untuk orang tua, supaya orang tua memantau perkembangan emosi si anak tersebut. Yang terakhir ada emosi storytelling dengan karakter yang lucu. Nah, ini agar anak belajar sambil bermain dengan cara yang menyenangkan, atau gamifikasi lah. Oke, bayangkan, kalau sebuah aplikasi bisa memahami perasaan anak hanya dari ekspresi wajah mereka, dengan dukungan AI, aplikasi kami menghadirkan 3 fitur utama. Yang pertama, Scan Mood AI. Aplikasi kami menghadirkan Scan Mood AI sebagai fitur membaca ekspresi wajah anak untuk mengenali suasana hati secara otomatis. Lalu yang kedua ada rekomendasi AI. Orang tua sudah mendapatkan hasil mood anak, kemudian orang tua udah mendapatkan hasil mood anak dari hasil scan tersebut. Kemudian AI memberikan saran aktivitas penggunaan terhadap kondisi anak tersebut menggunakan AI. Nah, yang ketiga, yang terakhir ini ada gamifikasinya, scan sampah, fitur edukatif berbasis kamera yang mengenalkan anak pada kebiasaan memilah sampah dengan cara yang interaktif dan juga seru. Oke, next. Nah, pada tahap prototype, sebelum kita mendesain sebuah mock-up-nya, kita menyusun dulu sebuah wireframe-nya dulu. Ini adalah bagian dari wireframe-nya, dari mulai kita merancang splash screen-nya, sampai ke onboarding, dan juga tampilan login, sampai ke view home, sampai ke fitur-fiturnya kita desain. Nah, kemudian habis itu kita langsung melakukan pendesainan mock-up. Next. Nah, di sini ada prototype visual atau visual mock-up Kibus ya. Ini adalah highlight-nya, nanti selanjutnya akan dipresentasikan di Figma-nya. Ini ada highlight-nya, di sini ada splash screen, ada home view-nya, di sini ada scan mood seperti ini, juga ada output scan-nya, dan juga ada mood view-nya. Oke, tanpa berlama-lama mungkin kita langsung show prototype di mock-up-nya aja langsung. Silakan.
Tadi di-unmute dulu. Maaf sebelumnya, saya ulang lagi. Ini tampilan awal dari aplikasi kami, dari splash screen masuk ke onboarding screen. Di sini ada tampilan pengenalan aplikasi kami. Ada tampilan pertama, yang kedua, lalu yang ketiga. Lalu diarahkan untuk pemilihan peran. Di sini sebagai wali atau sebagai guru. Sekarang kita simulasikan dulu sebagai gurunya. Kita masuk ke halaman loginnya. Kita coba masuk menggunakan Google. Berhasil masuk. Lalu kita diarahkan ke halaman beranda atau home dari tampilan guru. Sekarang kita coba langsung saja untuk tampilan untuk menu dari scan mood AI-nya. Nah, di sini kita bisa langsung scan dalam satu kali frame untuk satu kelas. Bakal langsung muncul mood-mood dari anak tersebut. Semisalkan 2 atau 3 orang anaknya tidak terscan, bisa di-scan ulang untuk 2 atau 3 anak tersebut. Lalu, setelah di-scan, bisa disimpan, dan berhasil masuk ke table dari hasil scan mood hari ini. Dan juga di sini ada grafiknya juga untuk mood hari ini, ada statistik mood mingguan, dan juga ada statistik mood bulanannya. Lalu selanjutnya ada fitur kelas di sini, ada ruang kelas, guru bisa menambahkan kelas, juga di dalam kelasnya ada forum di mana ada nanti murid-murid dan juga guru bisa melakukan diskusi di setiap modulnya. Juga di sini ada materi, ada video pembelajaran, dan juga ada siswa yang sudah bergabung di kelas tersebut. Selanjutnya ada profil guru. Di sini ada data-data mengenai guru dan juga statistik kinerjanya guru. Bisa di-edit juga profilnya. Nah, sekarang kita coba logout. Kita coba masuk untuk sebagai orang tua atau walinya. Nah, kita masuk lagi untuk menggunakan Google saja. Oke, berhasil masuk. Dan masuk ke tampilan awal dari Kibus walinya. Di sini ada tampilan statistik mood hari ini dari anak tersebut. Dari mood awalnya, misalkan dia bingung, lalu mood akhirnya dia happy gitu kan. Dan juga ada penanganannya di sini berbasis AI-nya. Penanganannya karena dia dari awal bingung, jadi di sini penanganannya untuk supaya dia tidak bingung bagaimana ada memberikan rasa aman, ada tujuannya apa, dan ada langkah-langkah untuk mengedukasi orang tua gitu, yang sudah dirancang sedemikian rupa untuk bisa membantu orang tua mengedukasi anaknya. Lalu selanjutnya di sini ada scan gamifikasi anak. Nah, ada scanning sampah di sini. Di sini ilustrasinya adalah sampah anorganik, sampah botol plastik ya. Lalu kita bisa coba untuk, nah ini ilustrasi kedua adalah ketika sampahnya organik seperti ini, nanti bakal bisa disimpan, dan lalu bakal masuk ke tabel rekapitulasi sampah di sini. Ada data sampahnya dan kategorinya bisa dan jumlahnya. Ini dikonversikan menjadi poin gamifikasi sampahnya untuk anak. Nah, poin tersebut masuk ke data ranking tersebut, leaderboard. Ada poin-poin yang sudah dikumpulkan anak. Tergantung satu sampah poinnya adalah 10 poin. Lalu setelah itu sudah pasti ada profilnya juga. Profil anaknya di sini ada, bisa diedit juga sama seperti tadi. Dan untuk kelasnya, hampir sama seperti tadi, cuma bedanya kalau di sini sudah pasti anak tidak bisa membuat kelas, hanya bisa gabung kelas saja. Oke, itu saja paling untuk di demo presentasi ini. Saya kembali lagi ke halaman presentasi. Oke, baik, kita akan lanjut ke tahap testing. Nah, di tahap testing ini kita melakukan pengujian usability terhadap prototipe aplikasi Kibus menggunakan platform Maze. Nah, tes ini kita lakukan langsung kepada guru dan wali murid sebagai target pengguna utamanya. Nah, tujuannya untuk memastikan apakah aplikasi ini mudah dipahami dan dinavigasi oleh mereka. Hasilnya cukup positif. Kita bisa lihat di tabel di gambar di sebelah kiri, ini ada dari 10 responden, 90% menyatakan aplikasi ini sangat mudah digunakan dengan rata-rata skor 4,9. Ini menunjukkan bahwa prototipe kita sudah berhasil memenuhi ekspektasi si pengguna tersebut. Nah, insight ini menjadi bahan evaluasi penting juga bagi tim kami untuk iterasi selanjutnya, supaya aplikasi ini semakin user-friendly dan juga sesuai sama kebutuhan. Next. Terakhir, ada satu kalimat dari Jesslayer yang menjadi pegangan kami dalam merancang aplikasi ini, yang berbunyi, anak-anak bukanlah benda yang bisa dibentuk, tapi manusia yang bisa dikembangkan. Kibus hadir dengan prinsip itu bukan untuk memaksa anak jadi sempurna, tapi untuk membantu mereka mengenali dan mengelola emosinya dengan cara yang menyenangkan, sesuai dengan tahap perkembangannya dia. Karena pada akhirnya, emosi adalah bahasa pertama anak-anak. Tugas kita adalah menjadi sahabat yang membimbing, bukan sekedar memberi instruksi. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Zidan ya. Ini dari Horizon ya? Betul, dari Ibu. kampus saudara kita nih ya, yang
di Karawang. Saya menilai saya tuh tidak diberi tahu secara detail ya. Ini peserta dari universitas mana gitu, dari kampus mana tidak. Jadi baru tahu tadi siapa aja yang masuk ini dari universitas ini. Oh, ternyata dari universitas lain juga ada. Jadi penilaian memang tidak melihat ini ya, tidak melihat lokasi atau kampusnya, tapi memang karya kalian memang layak gitu masuk ke babak final. Oke, kita lanjut ke desain tadi ya. Menarik sekali dari sisi. Saya komentari dari sisi desain dulu ya. Itu banyak menarik sekali karena konsistensi visualnya sangat bagus ya, dengan warna yang sangat eye-catching untuk merepresentasikan bahwa ini aplikasi yang memang menarik untuk anak-anak yang bertema anak-anak. Jadi ada kesan lucu, ada kesan ramah sehingga mendukung storytelling yang menyenangkan. Tadi juga ada penggunaan emot icon gitu ya untuk merepresentasikan mood-mood. Nah itu kesan yang bagus sekali ya. Jadi secara desain ini saya suka sekali. Ada inovatif ya, intuitif dan menarik sekali. Alur juga tadi bagus sekali disajikan dengan user research terlebih dahulu gitu ya. Ada empathy map, persona dan lain sebagainya sehingga luar biasa bagus. Ada beberapa hal tadi yang mau saya tanyakan ya, apalagi tadi di demokan langsung Figma-nya. Mungkin saya akan memberikan pertanyaannya secara sekaligus. Jadi teman-teman nanti menjawabnya juga sekaligus. Jadi mohon untuk dicatat gitu ya, dicatat poin-poin pertanyaannya. Pertama adalah cara tadi saya lihat ya saat didemokan kan ketika scan mood ya, misalnya satu ruangan gitu ya, di scan moodnya, kemudian nanti akan ada icon-icon mood di atas kepalanya, lalu sistemnya menampilkan nama anak, kemudian moodnya apa gitu ya, nama anak, moodnya apa. Nah, itu kan nanti yang bisa melakukan itu adalah guru ya, guru. Nah, Betul. Bagaimana kemudian si sistem itu mengidentifikasi nama anak. Apakah nama anak itu sebelumnya diinputkan guru? Nanti sistemnya mendeteksi ini wajah anak ini, namanya ini. Nah, jadi secara teknis ya, apakah aplikasi ini multi-user sehingga guru di sekolah manapun bisa menggunakan aplikasi. Jadi tidak hanya, ataukah memang aplikasi ini khusus untuk sekolah tertentu sehingga akses gurunya terbatas. Kemudian tadi kan ada fitur edukasi juga ya tentang mood. Kalau misalnya mood anak seperti ini, edukasi atau penanganan apa yang bisa dilakukan gitu ya, yang saya tadi lihat. Nah, bagaimana teman-teman mengkurasi konten edukasi tadi atau memvalidasi konten edukasi tadi? Apakah memang melibatkan pakarkah? Ya, ataukah memang misalnya dipadukan misalnya bersinergi bekerja sama dengan kementerian apa gitu yang memang berkaitan dengan kondisi anak-anak gitu ya. Nah, saya kaget tadi tiba-tiba ada fitur scan sampah ya. Sebetulnya itu diklaim sebagai fitur gamification ya oleh teman-teman. Tapi gamification-nya fitur scan sampah itu saya merasa tiba-tiba gitu ya. Kenapa itu tiba-tiba ada fitur scan sampah seperti tidak relevan. Nah, pertanyaan dari fitur scan sampah tadi dikatakan ada poin pengumpulan, poin yang dikumpulkan anak itu ya. Jadi ada poin atau mungkin bisa diklarifikasi, tapi yang tadi saya tangkap, poin tadi dikumpulkan oleh anak. Sementara yang saya tangkap anak itu tidak sebagai user tadi ya, karena usernya adalah guru sama orang tua. Jadi bagaimana sih sistem mengumpulkan data bahwa si anak mengumpulkan poin sampah sekian, sementara si anak itu tidak terlibat langsung ke dalam sistem. Jadi kenapa? Pertanyaan selanjutnya juga ya, keberapaan. Kenapa kemudian menambahkan fitur scan sampah tadi sebagai fitur gamification-nya? Apakah tidak terpikir untuk gamifikasi yang lain gitu yang memang bisa mendorong si guru tadi untuk mengakses, karena kan usernya guru dan orang tua untuk mengakses banyak si aplikasi sehingga dia tidak malas untuk mengecek mood anaknya. Nah. Ini menarik ya Bu ya pertanyaannya. Mungkin saya bisa jawab dari paling bawah dulu ya Bu ya, dari scan sampah terlebih dahulu, karena ini sangat menarik aja pertanyaannya. Oke, untuk fitur scan sampah itu sebenarnya memang set fitur kita. Jadi scan sampah ini tadi yang kita bilang kan usernya itu orang tua, tapi emang objeknya itu adalah anak-anak ini tersebut. Nah, berarti yang memegang HP itu kan nggak mungkin anak, tapi orang tua tersebut. Jadi yang men-scan sampahnya adalah orang tuanya, yang memilih ini sampah organik atau non organik itu adalah si anaknya tersebut. Jadi aplikasi ini bisa dipakai oleh 3 objek sekaligus, guru, orang tua dan juga si anak tersebut. Jadi
yang memaintain ini tuh adalah orang tuanya tersebut. Jadi untuk poinnya itu, jadi untuk akunnya akun anaknya, tapi yang menggunakan itu adalah orang tuanya tersebut. Jadi karena kita nggak mungkin anaknya langsung megang handphone atau anaknya langsung punya akun main HP, jadi nggak mungkin kita kasih ke anaknya. Jadi orang tuanya yang akan memaintain hal tersebut. Dan untuk eh, mengukur moodnya tersebut, apakah kita melibatkan pakar atau tidak, jawabannya adalah iya. Karena kita nggak mungkin sok tahu untuk membuat sebuah aplikasi yang apalagi ini adalah edukasi tentang anak dan juga ini adalah tanggung jawab yang besar gitu. Nggak mungkin kita akan sok tahu membuat aplikasi dan itu akan jadi akan salah deteksi gitu. Ntar anak malah jadi, oh ini anak tuh harusnya ada pakarnya gitu. Jadi kita aplikasi ini by pakar dan aplikasi ini juga multi user, jadi nggak cuman di sekolah-sekolah tertentu, tapi ini juga buat semuanya. Karena sistem yang kita buat ini adalah sistem seperti Google Classroom. Jadi semua user bisa mengakses aplikasi kita ini gitu. Untuk nextnya bisa mungkin ada yang ingin ditambahkan oleh Abi dan juga Fajar, silakan. Izin menjawab untuk pertanyaan soal scan mood tadi, yang langsung bisa mengetahui gitu nantinya anak-anaknya tuh moodnya apa saja, itu karena adanya profile Bu. Profile di situ yang anaknya mengupload data-data anak tersebut, otomatis ada mukanya juga di situ, ada wajahnya, nanti bisa terscanning via wajah tersebut dan langsung masuk ke akun-akun dari orang tua. Begitu sih Bu singkatnya. Sekian, ada tambahan lagi? Yang Fajar? Yang mau ingin ditambahkan Fajar? Mungkin dari saya izin nambahin soal fitur rekomendasi AI. Jadi untuk rekomendasi AI ini kita memang by data, jadi kita tidak sembarangan untuk menaruh data di aplikasi kita. Jadi ini kurang lebih sudah berdata. Terima kasih. Sekian dari saya. Mungkin saya ke Hanif. Ya betul, jadi memang aplikasi kita udah by data. Kita nggak mungkin diagnosa asal-asalan karena ini asalnya perkembangan anak gitu. Mungkin untuk jawabannya dari tim Nexus ini sekian Ibu. Apakah sudah terjawab? Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Baik, menarik sekali ya. Tadi sudah terjawab semua sih ya. Secara garis besar, saya suka sekali ide masalahnya dan juga cara kalian menyajikan desain masalah tadi. Oh ya, satu yang belum terjawab tadi, kenapa memilih fitur gamifikasinya scan sampah? Apa yang mendasarinya? Oke, kenapa gamifikasinya sampah? Karena pertama, anak itu perlu edukasi dan edukasinya kita pengen dibuat semenarik mungkin. Nah, sampah ini di-scan dengan bantuan teknologi AI, orang tua nge-scan, habis itu biar anak-anak tinggal milih itu sampahnya metodenya apa. Karena pertama kita gamifikasi kan pasti yang namanya gamifikasi itu adalah sebuah edukasi ya, sebuah edukasi dan kita memilih scan sampah ini adalah salah satu pilihan pertama kita. Mungkin nextnya kita bakal di iterasi selanjutnya kita bakal tambahin beberapa gamifikasi lainnya gitu seperti kayak gamifikasi buat membaca atau kayak anak-anak kan sekarang udah mulai disuruh ajarin ngoding ya. Nah mungkin ngoding logika sederhana gitu yang mungkin akan kita tambahin ke depan. Jadi untuk pertama kita lebih simpel dulu aja, anak-anak kenalin dulu sampahnya karena kebanyakan anak di Indonesia juga mereka nggak tahu sampah yang mereka pegang tuh apa, berjenisnya apa dan sebahaya apa. Bahkan kadang anak-anak pun megang sampah plastik pun itu dibakar dia nggak tahu bahayanya seperti apa. Nah itu mungkin kita bakal ngarahnya ke sana gitu. Jadi biar anak tuh tahu paham, oh ini sampahnya seperti ini tidak boleh diginiin. Dan orang tua bisa ada topik buat melakukan pembicaraan terhadap anak atau mengedukasi anak. Oh nak, sampah seperti ini nggak boleh kamu kayak gini. Sampah seperti ini baiknya kayak gini. Jadi lebih menjadi inspirasi buat orang tuanya juga buat menjelasin kepada anak. Itu sih, terima kasih. Oke, terima kasih. Saya sudah mendapatkan jawabannya berarti ya. Oke, itu saja. Sebenarnya masih banyak sih yang ingin saya gali ya, karena kalau semakin banyak pertanyaan, artinya saya semakin tertarik gitu ya dengan aplikasi kalian. Tapi karena waktunya terbatas, oke, saya kembalikan ke Kak Zidan, silakan.